Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube The Arko Chip. Pada video kali ini saya akan panen tabungan kompos saya yang saya simpan di ember ini teman-teman. Komposter dari ember ini sudah sekitar 1 tahun dan ini adalah panen yang kedua. Jadi ember ini berisi sisa dari sampah dapur, sampah daun kering, pangkasan tanaman yang saya masukkan ke dalam ember ditambah dengan tanah. Saya tidak tambahkan bahan lain lagi teman-teman, jadi memang butuh waktu lumayan lama agar kompos yang saya simpan di ember ini matang dan siap untuk dipanen. Tapi kalau teman-teman pengen cepet, bisa tambahkan starter seperti EM4 dicampur air lalu disiramkan ke bahan-bahan kompos di dalam ember supaya bisa mempercepat proses fermentasi sehingga lebih cepat pula dipanennya. Komposter saya ini terbuat dari ember ukuran 80 liter yang saya lubangi bagian bawahnya seperti ini agar memudahkan saya ketika panen ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tidak sempat untuk membuatnya, sekarang itu banyak sekali dijual planter bag khusus untuk pembuatan kompos, jadi bisa mempermudah untuk teman-teman kalau ingin punya komposter sendiri di rumah. Nah, ini dia hasil composting dari ember. Ini banyak semut, tapi itu adalah hal yang wajar ya teman-teman, karena di bagian bawah ember kan terbuka. Jadi semut masuk dari situ dan ikut mencari makanan dari bahan-bahan komposter. Terlebih semut memang suka tempat kering. Jadi kalau di dalam komposter ada semut tidak masalah ya teman-teman. Dan ini saya tekan-tekan komposnya agar mengisi ruang kosong yang tadi sudah kita panen ya teman-teman. Selanjutnya saya akan mengayak hasil panen kompos tadi ya teman-teman. Sebenarnya bisa langsung diaplikasikan ke tanaman, tidak diayak tidak masalah. Kita bisa tunggu sebentar agar semutnya pergi dan suhu komposnya sendiri tidak panas. Tapi saya mau memperlihatkan ke teman-teman bagaimana hasil kompos yang matang, yang lebih lembut dan sudah tidak ada bahan yang belum terurai. Dan ini dia hasilnya teman-teman, kompos yang sudah matang, yang sudah siap digunakan, dan ini juga semutnya sudah hilang. Nah, ini warnanya cantik banget ya teman-teman. Jadi sekarang kita bisa aplikasikan kompos ini ke tanaman. Nah, saya akan mengaplikasikan kompos tadi ke tanaman tomat saya yang sudah saya pindah tanam dengan memanfaatkan galon bekas sebagai pot di episode 18 ini ya teman-teman. Saya juga sudah menyiapkan ajir untuk menopang tanaman tomatnya agar tidak roboh. Jadi nanti saya akan pasang ajirnya, kemudian menambahkan media tanam karena kemarin kan medianya baru separuh, belum penuh. Jadi nanti saya akan tambahkan medianya, kemudian baru kita aplikasikan pupuk yang sudah dipanen tadi. Setelah ajir terpasang, sekarang kita ikat batang tomat ini ke ajir agar tanaman tomat lebih kokoh, karena batang tomat kan lebih lunak, jadi gampang patah, dan jika sudah berbuah biasanya mudah sekali roboh. Sehingga pemasangan ajir pastinya sangat membantu. Pemasangan ajirnya sudah selesai dan sekarang saya akan memotong daun-daun tomat yang sudah tidak sehat ya teman-teman. Dan ini tanaman tomat saya yang paling sering kehujanan teman-teman. Jadi dia kena arus air hujan. Jadi daunnya rusak, daunnya terlihat sangat tidak sehat ya teman-teman. Jadi ini mau saya pangkas daunnya. Kita bersihkan juga gulma-gulmanya. Lalu tambahkan media tanam ya teman-teman.
Nah, ketika kita mulai pindah tanam dengan menggunakan pot, karena bibitnya masih kecil, sebaiknya medianya setengah pot dulu ya teman-teman. Dan jika tanaman sudah mulai tinggi, kita bisa tambahkan medianya. Kalau untuk tanaman tomat sendiri, batang yang terkubur dengan media tambahan ini akan mengeluarkan akar baru untuk menyerap makin banyak nutrisi dari media tanamnya. Selanjutnya kita tambahkan kompos yang kita panen tadi. Kemudian kita siram seperti biasanya ya teman-teman. Ini saya menggunakan air dari Budik Damber. Perawatan selanjutnya adalah penyemprotan untuk mencegah agar hama tidak menyerang tanaman. Di sini saya menggunakan air rendaman dari kulit bawang merah dan bawang putih. Nah, ini warnanya belum terlalu pekat ya teman-teman. Kita siapkan alat semprotnya dulu, kemudian ini dibantu corong dan juga saringan ya teman-teman agar kulit bawangnya tidak ikut masuk ke alat semprotnya. Ini ukuran semprotan saya ukuran 2 liter dan ini saya masukkan sekitar 400 ml air rendaman kulit bawang merah dan bawang putih, kemudian kita tambahkan air. Nah, setelah ini ditutup dan bisa diaplikasikan ke semua tanaman-tanaman yang ada di kebun untuk mencegah agar tidak diserang hama. Dan kita bisa melakukan penyemprotan 1 atau 2 kali dalam seminggu, kecuali kalau tanamannya sudah parah sekali terserang hama, kita bisa lakukan penyemprotan setiap hari ya teman-teman. Dan dilakukan pagi sebelum jam 8 atau sore hari sekitar jam 4 atau jam 5. Dan jangan dilakukan penyemprotan pada siang hari ya teman-teman, karena bukannya nanti tanamannya sehat, justru daunnya akan layu bahkan seperti terbakar. Nah, ini adalah tanaman terong saya yang terkena hama kutu putih teman-teman, sehingga pertumbuhannya tidak maksimal dan terong saya ini mengalami keriting daun. Jadi kalau tanamannya sudah terkena hama seperti ini bisa disemprot setiap hari ya teman-teman. Baiklah, demikian tadi kegiatan berkebun saya di video kali ini, mulai dari panen kompos, merawat tanaman, memupuk, dan penyemprotan dengan menggunakan pestisida organik yang berasal dari rendaman kulit bawang. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Dan jika teman-teman suka dengan video kali ini, klik tombol subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.